Globalisasi merupakan fenomena yang membentuk dunia modern, bukan sekedar perdagangan lintas batas atau teknologi canggih. Tetapi, tahukah kita bagaimana sejarahnya berkembang hingga menjadi kekuatan tak terelakkan saat ini? Dalam laporan World Economic Forum tahun 2019, perjalanan panjang globalisasi diuraikan dengan detail yang menunjukkan bagaimana dampak dari globalisasi. Mari kita saksikan bersama. Globalisasi telah berkembang selama berabad-abad, dimulai dari perdagangan kuno hingga era ekonomi digital saat ini. Pada zaman dahulu, rute perdagangan seperti jalur sutra menjadi jalur utama pertukaran barang, budaya, dan teknologi antara peradaban timur dan peradaban barat. Revolusi industri di abad ke-18 dan 19 mempercepat globalisasi dengan kemajuan teknologi dan produksi massal. Hal ini memungkinkan perdagangan yang lebih efisien dan menciptakan koneksi ekonomi global yang lebih erat. Di abad ke-20, globalisasi semakin mempercepat dengan kebangkitan perusahaan multinasional, kebijakan perdagangan bebas, dan perkembangan sistem keuangan internasional. Namun, globalisasi modern mengalami transformasi signifikan dengan munculnya ekonomi digital, kemudian internet dan teknologi informasi telah menghapus banyak batasan fisik dalam perdagangan dan bisnis. Hal ini memungkinkan transaksi lintas negara yang lebih cepat dan efisien. Saat ini, platform e-commerce, mata uang digital, dan kecerdasan buatan menjadi faktor utama yang mendukung globalisasi di tahap yang lebih kompleks. Lalu bagaimana kebijakan negara dan diplomasi internasional membentuk alur globalisasi? Menurut catatan World Economic Forum tahun 2019, globalisasi tidak hanya ditentukan oleh faktor ekonomi, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kebijakan politik dan hubungan internasional. Setiap negara memiliki strategi berbeda dalam menyikapi globalisasi, termasuk pada kepentingan nasional dan keseimbangan kekuatan geopolitik. Pada abad ke-20, lembaga-lembaga internasional seperti PBB, IMF, WTO berperan dalam mengatur perdagangan global dan bagaimana menjaga stabilitas ekonomi dunia. Perjanjian perdagangan bebas seperti NAFTA dan Uni Eropa menjadi contoh bagaimana kebijakan diplomatik dapat mempercepat arus perdagangan antar negara. Namun, di era modern, globalisasi menghadapi tantangan baru seperti proteksionisme, perang dagang, dan kebangkitan nasionalisme ekonomi. Negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Tiongkok menggunakan kebijakan perdagangan seperti alat politik untuk memperkuat dominasi ekonomi mereka. Hal ini menciptakan dinamika baru di mana diplomasi dan negosiasi internasional menjadi faktor penentu dalam kelangsungan globalisasi. Globalisasi membawa dampak besar terhadap perekonomian dunia, baik dalam hal pertumbuhan maupun ketimpangan ekonomi. Di satu sisi, globalisasi telah membuka peluang ekonomi baru, menciptakan lapangan kerja, dan menciptakan efisiensi produksi. Negara-negara berkembang dapat menarik investasi dari asing dan mengakses pasar internasional dengan lebih luas. Namun, di sisi lain,
Globalisasi juga memperdalam kesenjangan antara negara maju dan negara berkembang. Distribusi keuntungan globalisasi tidak merata, di mana negara-negara kaya mendapatkan manfaat lebih besar dibandingkan dengan negara miskin. Selain itu, munculnya perusahaan multinasional seringkali menggeser industri lokal dan menciptakan ketergantungan ekonomi yang lebih tinggi terhadap investasi asing. Dari segi geopolitik, globalisasi juga menimbulkan ketegangan baru. Negara-negara yang memiliki sumber daya alam melimpah seringkali menjadi target persaingan ekonomi global. Sementara konflik perdagangan antara negara adidaya dapat berdampak luas terhadap stabilitas ekonomi dunia. Dalam beberapa kasus, globalisasi juga dikaitkan dengan eksploitasi tenaga kerja murah dan kerusakan lingkungan akibat ekspansi industri global. Keseluruhan, globalisasi tetap menjadi fenomena kompleks dengan berbagai tantangan dan peluang, tergantung pada bagaimana negara dan masyarakat beradaptasi dengan perubahan yang terjadi.